Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Selamat datang di Pockets Ministry. Siapa yang udah siap memuji Tuhan, yuk lambai tangannya tinggi-tinggi. Coba cek dulu keteknya udah mandi belum nih? Waduh. Udah wangi belum Kak? Harus wangi dong, Harus Kak. wangi Mau dong. memuji Tuhan, Kak. Jadi bangun tidur langsung mandi dulu, jangan langsung ibadah. Udah siap untuk memuji Tuhan? Yuk semuanya kita sikap berdoa yang baik dulu. Kita mau berdoa dulu. Kakak Grace akan pimpin doa. Adik-adik di rumah boleh ikutin ya. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Terima kasih Terima kasih atas kasih-Mu. atas kasih. Kami masih boleh Kami masih boleh beribadah di rumah kami. Di rumah kami. Tuhan, Tuhan, pakailah kami pakailah kami untuk menyenangkan hatimu untuk untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Biar lebih semangat lagi, yuk adik-adik di rumah kita semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kita mau sapa dulu adik-adik di rumah Kak Laras. Boleh, yuk. Kak Laras siapa yang cewek apa yang cowok? Aku sapa yang cowok deh, Kak. Boleh. Aku dulu. Ya Kak Laras Oke. dulu. Siap-siap ya adik-adik yang cowok ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Aduh. Suaranya masih lemes nih Kak, Oh, masih masih kalah lemes. sama Panggil kakak-kakak lagi, Kak, pemusiknya. biar semangat. Ayo yang cowok-cowok. Sekali lagi ya Kak ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, 1000 orang Kak. Wah. 1000 orang, keren. Yang cantik-cantik jangan mau kalah dong sama cowok-cowok. Siap-siap ya. Shalom adik-adik yang cantik. Shalom. Meriah. Kita siap untuk memuji Tuhan? Siap banget. Kita mau nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Pakai gerakan ya. Sama-sama katakan, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja.
Oke, yuk adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Siapa yang antusias banget untuk memuji Tuhan lebih lagi? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wih, Kak Laras lihat ada 5.000 orang tuh Kak di belakang Kak. Keren nih Kak. Ya, Hebat banget. adik-adik kira-kira adik-adik bosan gak sih ibadahnya kok ngelihat di layar terus gitu. Tapi adik-adik walaupun kita ibadahnya nih sekarang gak bisa bertatap muka, tapi kita masih tetap ketemu sama siapa Kak? Ketemu sama Tuhan Yesus, ya kan? Walaupun kita nggak bisa ketemu sama teman-teman sekolah minggu, sama kakak-kakak sekolah minggu, tapi kita harus tetap punya hati yang kangen, yang rindu untuk memuji Tuhan. Yuk semuanya duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan Yesus nih adik-adik. Kita mau mengucap syukur kalau Tuhan Yesus itu udah baik banget sama adik-adik. Adik-adik gak usah takut. Kemanapun adik-adik pergi, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dipakai maskernya, tapi juga adik-adik tetap harus berdoa. Karena siapa yang nolong kita adik-adik kalau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Yuk semuanya lipat tangannya. Tutup mata adik-adik. Kita mau siapin hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau angkat lagu penyembahan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasihnya adik-adik. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama mau katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Angkat tangan kanan adik-adik sama-sama katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik katakan lagi lebih sungguh-sungguh. Sama-sama bilang Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasihnya Tuhan adik-adik. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu.
adik-adik yuk tetap dalam sikap berdiri. Kita mau gandeng papa mama kita. Kita mau gandeng papa mama kita mau gandeng kakak adik kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang Tuhan membawa duka hati, membawa kegelisahan, membawa kekhawatiran kami Tuhan, membawa pergumulan kami Tuhan. Kami datang, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap penyertaan-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh berdiri, kalau kami masih boleh bernafas Tuhan dengan gratis Tuhan, tidak bayar. Kami masih boleh sekolah Tuhan walaupun sekolah kami masih online ataupun masih terbatas Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan selalu menyertai kami. Kami tidak usah takut, kami tidak usah khawatir, kami serahkan Tuhan setiap kegelisahan kami, setiap ketakutan kami, setiap apapun Tuhan yang membuat hati kami sedih, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Tuhan, sebentar kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan juga berkati mulut bibir mereka supaya apa yang keluar dari mulut bibir kakak-kakak boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan untuk kehidupan kami. Yuk adik-adik yang siap untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Nah adik-adik coba yang di sini, yang di rumah-rumah, yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Kak isi hitung, 1, 2, 100, 500, 2000, 10 juta. Hoi, banyak sekali anak-anak yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kalau sudah siap, artinya sudah tidak sambil makan-makan lagi, apalagi sambil tidur-tiduran. Semuanya harus sikap yang terbaik. Oke, setuju? Yang setuju angkat tangannya? Oke, sip. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan,
kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, walaupun kami masih beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di hati setiap kami, supaya kami mengerti isi cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Isti punya cerita yang bagus. Pasti adik-adik tertarik. Yang mau mendengarkan cerita Kak Isti, yuk pasang telinganya lagi. Jangan sampai nanti nggak dengar apa yang diceritain, oke? Nah, ini dia ceritanya. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya, Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang,
dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Adik-adik, siapa tadi yang diberkati dengan cerita Saul dan Yonatan? Semuanya diberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa sih dari cerita Saul dan Yonatan? Yang pertama, kita harus punya keberanian, tetapi harus juga kita mengandalkan Tuhan. Tidak hanya berani, tetapi juga harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Kita nggak boleh takut. Kita tidak boleh menjadi anak yang penakut. Kemana-mana takut. Terus takut nggak bisa ngerjakan soal di sekolah. Enggak. Tapi kita terus untuk belajar supaya bisa mengerjakan setiap tugas yang dikasihkan guru. Dan selain itu kita harus tetap takut dan hormat akan Tuhan. Nah, adik-adik, pasti kita semua di sini punya cita-cita. Betul? Adik-adik yang di rumah punya cita-cita. Kak Isti punya cita-cita. Semuanya, Kak Yosi, Samuel tadi juga semuanya punya cita-cita. Tapi adik-adik bilang, "Kak, aku kan masih kecil. Aku bisa nggak ya untuk mencapai cita-citaku?" Kak Isti kasih tahu ya, adik-adik pasti bisa untuk meraih cita-cita adik-adik. Yang penting adik-adik terus berusaha, terus belajar, dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, yang sudah siap untuk meraih cita-citanya, tetapi harus tetap berusaha dan mengandalkan Tuhan Yesus, kita semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau kami sudah mendengarkan cerita Saul dan Yonatan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami akan menjadi pemberani karena kami menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun langkah setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat meraih cita-cita kami. Berkati juga mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, dan juga berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk, yang punya tangan dua-duanya diangkat. Yuk, angkat ya tangannya ya, dua-duanya ya.
Nah, sekarang katakan sama-sama dengan Kak Isti. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan juga berkat pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya di nomor 68711600705 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.